saya mau mengajak kita semua belajar dan merenungkan bagaimana kita hidup dalam kuasa Roh Kudus. Ya, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Kita harus tetap bersyukur, saudara, meskipun hari-hari ini kita masih menghadapi banyak tantangan. Saya percaya namanya orang hidup ya pasti masih mengalami tantangan ya, saudaraku. Ada masalah, ada pergumulan, bahkan ada tembok besar yang menghadang di depan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Terlebih kita ada dalam tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Ya, kita akan melihat latar belakang dari Pentakosta ini, ya, pencurahan Roh Kudus. Bagaimana Pentakosta pertama terjadi di loteng Yerusalem, ketika murid-murid menanti-nantikan Roh Kudus yang dijanjikan. Setelah Yesus terangkat, mereka diminta untuk menantikan janji Bapa, dan aku akan memberikan kepadamu, Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong. Dan mereka menanti-nantikan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Dan setelah itu Alkitab mencatat bahwa mereka itu dilawat oleh Tuhan. Ada lidah-lidah api yang menyambar, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, yaitu bahasa roh, saudara. Lawatan Tuhan begitu luar biasa pada saat itu, begitu dahsyat, ya. Lalu Pentakosta yang kedua terjadi sekitar 100 tahun yang lalu, 1902 di Azusa Street, ya, di California. Nah, saudara, inilah yang di LA, ya, dari saat inilah yang dilakukan oleh Bapak Rohani kita, bahwa kita punya menara doa di sana, menara doa Azusa Street Prayer Tower, untuk terus mengobarkan api Pentakosta itu. Dan Tuhan berikan janji juga melalui Bapak Rohani kita, bahwa di hari-hari ini Tuhan sedang bekerja dan akan terjadi Pentakosta yang ketiga. Ya, jadi ini hanya berbicara tentang tahapan, ya. Pentakosta yang pertama terjadi di loteng Yerusalem, lalu kedua kali Roh Kudus melawat di Azusa Street, dan yang ketiga Tuhan berjanji sebelum Tuhan Yesus datang kembali, sekali lagi Roh Kudus akan melawat dalam Pentakosta yang ketiga ini. Nah, saudara, mari kita belajar supaya ketika kita melewati masa Pentakosta ini, kita boleh juga mengalami, ya, jamahan, lawatan, dan kepenuhan Roh Kudus, saudara. Kita lihat dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 18. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perhatikan kata kuasa yang bekerja di dalam kita, ya. Kuasa dalam bahasa Gerika itu berasal dari kata dinamis, asal kata dari dinamit, yang artinya sesuatu yang punya daya ledak, punya kekuatan yang luar biasa. Ya, kita mungkin pernah melihat bagaimana satu gedung yang tinggi, satu gedung yang kokoh, tetapi ketika akan dirobohkan, akan diruntuhkan, orang pakai dinamit, ya, dan gedung yang besar yang kokoh itu menjadi runtuh. Punya daya kekuatan yang luar biasa. Saudara sadari bahwa kuasa Roh Kudus yang diberikan bagi kita itu adalah kuasa yang besar. Katakan amin, saudaraku. Kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa. Jangan terpatok dengan pikiran kita, ya. Seringkali kita hanya berpikir menurut pola pikir manusia. Berkali-kali saya ingatkan, saudara, jangan hidup menuruti pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Kuasa Roh Kudus itu dahsyat, besar. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama fokus pada kuasa Roh Kudus yang sanggup bekerja melalui atau melebihi apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Ya, kita lihat hal yang pertama, saudara, mengenal kuasa Roh Kudus. Dalam konteks kuasa Roh Kudus yang penting adalah bagaimana kita merealisasikan kuasa ini. Kuasa Roh Kudus ini tidak bekerja sebelum kita sungguh-sungguh membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus bekerja. Sekali lagi ya, saudaraku ya. Kuasa Roh Kudus ini tidak akan bekerja sebelum kita membuka hati dan sungguh-sungguh mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ini pentingnya membuka hati berserah kepada Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi yang menolong. Ya. Roh Kudus adalah pribadi yang menolong orang percaya yang sungguh-sungguh, perhatikan, mau dituntun, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ini penting, saudara. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini ayat yang semalam saya buka juga ketika kita ada di acara Spiritual Breakthrough. Ya, bagi Anda yang sudah mengikuti, terus tekun. Saya melihat banyak orang mengalami baptisan Roh Kudus, kembali dipenuhi dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu satu kali dalam kehidupan orang percaya, tapi dipenuhi Roh Kudus itu berkali-kali, saudara. Kita dipenuhi kembali, ya. Nah, saudara, bagi Anda yang belum hadir sejak awal Spiritual Breakthrough, jangan lewatkan kesempatan ini. Jangan lewatkan. Ya, saya tuh semalam kan sempat bilang, kadang tuh saya gemes gitu loh. Ya. Kalau Anda punya HP, baterainya tinggal 20%, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda biarkan sampai 10%? Kameranya on ya. Yang bisa on, tolong kameranya on, saudara. Kalau baterainya tinggal 10%, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda biarkan sampai 5%? Apakah Anda juga biarkan sampai habis? Saya percaya tidak demikian. Ya, begitu ada notifikasi baterai lemah, Anda pasti ambil charger dan langsung diisi. Untuk HP kita bisa lakukan itu. Tapi untuk keperluan kita, untuk kerohanian kita, seringkali kita mengabaikan hal-hal yang sangat penting ini. Ya, saudara, Roh Kudus dapat melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih daripada apa yang kita doakan, ya. Karena itu mari kita mengenal Roh Kudus dengan benar, saudara. Dia berkuasa, katakan amin. Dia dahsyat, dia mau menolong kita. Beberapa waktu yang lalu kan saya katakan bahwa ada orang manusia itu kecenderungannya gini, ada orang yang mampu ya, tetapi tidak mau memberi. Tapi ada orang yang mau memberi tetapi dia tidak mampu. Demikian juga manusia itu mau menolong tetapi kadang terbatas. Ya, terbatas. Jadi kalau seorang datang ke dokter dan dokternya menolong, maksudnya ada orang yang mungkin sakit keras atau sakit yang mungkin secara manusia tidak bisa disembuhkan. Dokter punya hati untuk menolong, ya, tetapi terbatas, tidak bisa menolong dengan sempurna. Dan akhirnya dalam kondisi yang berat, kondisi yang sudah tidak bisa ditangani,
dokter itu berkata, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, maafkan saya. Ya, manusia itu mau menolong, tetapi kadang terbatas. Ada lagi orang juga yang punya kemampuan, yang tadi saya bilang. Sebenarnya dia punya power, dia punya kemampuan, tetapi tidak mau menolong. Ya, ketika dia melihat saudara-saudaranya ada yang hidup berkekurangan, ada yang perlu ditolong, tetapi yang mampu kadang-kadang tidak mau menolong. Inilah pentingnya kita diajar untuk hidup bagi Tuhan dan hidup bagi sesama kita, tidak hidup bagi diri sendiri. Nah, hal yang luar biasa, Roh Kudus memiliki kuasa, ya, bahkan kuasa yang melebihi apa yang kita doakan atau pikirkan, dan Roh Kudus itu mau menolong. Beda kan dengan tadi? Kalau manusia mau menolong, tetapi terbatas. Saudara, tangkap ini baik-baik. Jangan hidup seperti orang dunia. Jangan engkau menjadi serupa seperti dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat mengerti manakah kehendak Allah, apa yang berkenan, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Roh Kudus, Roh Allah itu, pribadi Allah itu, dia siap untuk menolong kita. Dia punya kuasa dan dia mau menolong kita. Dia mau memulihkan kita. Dia mau menguatkan saudara. Ya. Karena itu kalau kita mengerti karakteristik dari Roh Kudus ini, ya, ayo izinkan dia bekerja, saudara. Jangan hidup dengan kekuatan kita. Kalau di Efesus 2 ayat 17-18 tidak ada di PowerPoint, ya. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya. Karena itu jangan membatasi kuasa Roh Kudus. Katakan amin, saudaraku. Yang kedua, Roh Kudus itu adalah pribadi yang mengajar. Perhatikan dalam ayat ini, karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perantaraan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ya, tetapi oleh roh. Saudara, jangan merasa puas kalau Anda cuma datang ibadah hari Minggu, ya. Jangan merasa cukup kalau Anda pun juga sudah mengikuti morning call. Loh Pak, memang kurang apa lagi? Coba perhatikan baik-baik Alkitab saudara. Kehidupan jemaat mula-mula, mereka tiap-tiap hari berkumpul di bait Allah. Ya, itu yang benar. Ya, itu yang sesuai Alkitab. Ya memang saya tidak sedang mengajak saudara untuk setiap hari ada di gereja. Tetapi artinya punya hati yang lapar, punya hati yang haus, saudara. Terlebih hari-hari ini di masa Pentakosta, spiritual breakthrough, artinya terjadi satu terobosan, terjadi satu penjebolan dalam rohani kita. Supaya hidup kita itu tidak monoton seperti itu terus. Orang yang biasa-biasa hidupnya nggak menyala-nyala ya enggak, ya. Tapi ya males banget ya enggak. Tapi kayak gitu terus. Jangan monoton, ya. Hidup dikuasai atau dibelenggu oleh masalah sehingga engkau nggak bisa melihat janji Tuhan. Seperti itu terus. Hidupnya lemas terus. Nggak punya power untuk kita itu melangkah, ya. Ayo jangan monoton, saudara. Izinkan Roh Kudus bekerja, ya. Minta sesuatu yang lebih lagi. Masih ada 5 hari ke depan, saudara.
datang. Zoom itu disediakan untuk mereka yang ada di luar kota. Tapi kalau Anda di Wonosobo, datang, saudara. Datang. Gembalanya sampai cerewet, ngingetin terus. Ya, nggak apa-apa lah. Lebih baik dibilang cerewet gitu ya. Tetapi saya sudah lakukan tugas dan bagian saya. Ayo saudara, terima. Ya, saya melihat bagaimana selama 5 hari ini orang-orang yang hadir dengan lapar dan haus. Sampai kemarin ada anak sekolah minggu, Alvin. Alvin itu kelas berapa ya, Tok? Kode aja, Tok. Kelas 2. Kelas 2 SD ya. Kelas 2 SD ketika saya tantang siapa yang mau dibaptis Roh Kudus. Dan dia maju ke depan dan dia mendapatkan baptisan Roh Kudus itu. Ya, dia mulai berbahasa roh, saudaraku. Dan saya katakan kepada kakak-kakak sekolah minggu, tolong bimbing anak ini, karena anak ini akan dipakai Tuhan lebih lagi. Anak kecil, lapar dan haus, terima baptisan Roh Kudus. Maaf, kadang yang jauh lebih dewasa, kenapa nggak terima? Karena Anda nggak lapar dan haus untuk mencari Tuhan. Ya, orang yang lapar dan haus, dia pasti akan menerima lawatan Roh Kudus. Ada kesempatan seperti ini, kadang nggak mau melangkah. Kadang nggak mau cari, saudara. Anda kalau haus, cari minum enggak? Ya, seperti itulah kita datang, cari Roh Kudus. Kesempatan ini, saudara. Saya percaya nanti malam akan ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi Tuhan kerjakan dalam acara doa pencurahan. Ya, hati-hati saudara. Next, jangan padamkan roh. Ya, ketika Roh Kudus rindu untuk mengajar, melawat kita, menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita, jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19 ya, jangan padamkan Roh Kudus. Kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus, kita selama ini juga sudah melayani Tuhan, jangan padamkan roh. Ayo lebih lagi, saudaraku. Lebih lagi izinkan Roh Kudus membakar roh kita, ya. Kadang orang kan berpikiran seperti ini, ya. Misalnya ada acara ini, ada acara itu. Aku kan lagi sibuk. Aku kan sedang ada urusan. Aku kan sedang ada kepentingan. Memang saya tahu Anda punya urusan, punya kepentingan. Tetapi ingat, Anda juga perlu waktu bersama dengan Tuhan. Ada waktunya kita mengerjakan urusan dan kepentingan kita. Tapi ada waktunya kita memberi diri untuk dicas, diisi lagi sama Tuhan. Ya, aku kan ada kerjaan. Memang aku pengangguran. Lah saudara pikir orang yang datang dalam acara pencurahan Roh Kudus itu orang pengangguran? Mereka juga orang-orang sibuk, saudara. Tetapi yang membedakan apa? Mereka sibuk, tetapi mereka memberi waktu. Ya, mereka mengerti prioritas itu. Saudara, lakukan, miliki skala prioritas, saudara. Tetap kerjakan urusan saudara, tetap kerjakan pekerjaan saudara, tetapi jangan lewatkan waktu bersama dengan Tuhan. Ya. Jangan mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memperceraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Hal-hal inilah yang bisa membuat kita mendukakan Roh Kudus. Ya. Penyembahan berhala, kalau dulu mengikuti tradisi agama, ketika sudah bertobat, jangan lakukan lagi. Kita harus sungguh-sungguh fokus sama Tuhan. Tapi jangan lupa, saudara, kalau saat ini mungkin konteks penyembahan berhala bukan hanya sekedar kita itu datang menghadap menyembah patung. Mungkin Anda tidak lakukan itu. Ya, bentar.
Ya, ini di area rumah saya ini kok nek jam-jam segini kok lagi rame ya. Ada sari roti lewat, teriak-teriak, ini ada barusan motor knalpot brong lewat. Ini mesti belinya di Champion Motor ini knalpotnya ini. Ya, keras sekali suaranya ya. Saya ulangi ya, saudaraku ya. Jadi zaman sekarang itu hati-hati dengan yang namanya berhala dalam konteks modern, saudara. Yang tadi saya bilang, kalau orang konteks berhala yang tradisi itu orang nyembah patung, ya. Tetapi berhala modern itu apa? Sesuatu yang mengikat kita sehingga kita itu tidak bisa datang untuk mencari Tuhan. Itu berhala. Ada orang yang menjadikan pekerjaannya itu menjadi berhala. Ada orang yang menjadikan keluarganya itu menjadi berhala. Ya, miliki prioritas-prioritas yang benar, ya. Jangan mendukakan Roh Kudus. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kolose 3 ayat 5 sampai 7 tidak ada di slide, ya, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Lihat, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Saudara, ini yang kita minta, saudara, yang Tuhan minta. Ya, ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau sungguh-sungguh meresponi kuasa Roh Kudus, ya, jangan padamkan Roh Kudus dan jangan mendukakan Roh Kudus. Dan yang paling bahaya, klik sekali lagi, adalah jangan menentang Roh Kudus. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu, ya, dalam konteks di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 51 ini, ya, mereka tidak mau percaya Yesus adalah Mesias. Mereka itu menentang Roh Kudus. Demikian juga hari-hari ini, saudaraku. Banyak orang juga menolak Roh Kudus, menentang Roh Kudus. Padahal sudah mendapat kasih karunia, padahal sudah mendapat kemurahan Tuhan, tetapi menentang Roh Kudus. Saudara, ketika kita terus diingatkan oleh firman, ketika saudara mendengar, kok beberapa hari ini aku kok dengar firman Tuhan itu kok sama terus ya, kok ada satu hal yang terus berbicara, terus diingatkan, terus sepertinya diulang-ulang, terus kok dapat hal yang sama. Hati-hati, saudara. Kalau Anda tidak meresponi dengan segera, Anda sedang menentang Roh Kudus. Ya, karena itu ketika mendengar firman seperti pagi hari ini juga, ada hal-hal yang mungkin menegur saudara, mengingatkan saudara. Percayalah itu untuk kebaikan saudara. Ya, buka hati. Jangan menunda-nunda waktu untuk bertobat. Jangan menunda-nunda waktu untuk datang mencari Tuhan, saudara. Ya, jangan menyepelekan kasih karunia Tuhan. Karena kalau kita lakukan itu, kita bisa jatuh dalam dosa, yaitu menentang Roh Kudus. Yang kedua, saudara, ya, setelah kita mengenal siapa Roh Kudus, yang kedua, mari kita pikirkan perkara-perkara yang dari Roh Kudus. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau saudara hidup menuruti Roh Kudus, maka Alkitab berkata engkau hanya mau memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Orang percaya yang mau mentaati Roh Kudus, dia akan pikirkan apa yang berasal dari Roh Kudus. Dalam Amsal 23 ayat yang ke-7 kalau nggak salah itu dikatakan, sebab seperti orang membuat perhitungannya dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam benak dan pikiran kita, ya, itulah yang menunjukkan siapa kita. Di bahasa Inggris itu jelas ya, dikatakan for as he thinks in his heart, so is he.
Jadi kalau kita memikirkan apa yang benar sesuai firman, sesuatu yang dari Roh Kudus, maka demikianlah hidup. Tapi sebaliknya, kalau kita memikirkan apa yang salah, maka demikian juga hidup kita. Saya bukakan dalam terjemahan Amplified Bible ya, saudara. Next. Karena, baca sama-sama ya, di rumah Anda juga baca supaya ingat, supaya firman ini sungguh-sungguh tertanam dalam hati kita. 2, 3. Karena mereka yang menurut daging dan dikendalikan oleh hasrat yang najis. Lihat, jelas di sini ya, dikendalikan oleh hasrat yang najis. Itu menetapkan pikiran mereka dan mengejar hal-hal yang memuaskan daging. Tetapi mereka yang menurut Roh Kudus dan dikendalikan oleh hasrat dari Roh Kudus, menetapkan pikiran mereka dengan mencari hal-hal yang memuaskan Roh Kudus. Beda kan, saudara? Ada dua hal yang bertolak belakang. Dikendalikan oleh hasrat yang najis atau dikendalikan oleh hasrat dari Roh Kudus. Cuman ada dua, saudara. Kalau kita mengizinkan kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, maka kita dikendalikan oleh hasrat yang dari Roh Kudus. Maka pikiran kita pun juga akan memikirkan apa yang berasal dari Roh Kudus. Betapa dahsyatnya pikiran manusia itu, saudara. Ya, betapa dahsyatnya. Kalau Anda terus pelihara hati dan pikiranmu dan izinkan firman menguasai kehidupan saudara, percayalah, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang ajaib itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Ya, mari sekarang jangan bilang aku ini orang sial. Jangan bilang masalahku nggak mungkin selesai. Jangan bilang repot ini, susah ini. Ayo stop kata-kata yang negatif yang tidak perlu itu. Dan juga mulai hari ini jangan bilang kalau tidak punya uang. Tapi bilang kalau aku orang yang diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Meskipun engkau dalam pergumulan, tapi mari belajar. Aku orang yang dipelihara Tuhan, aku orang yang diberkati Tuhan. Jangan bilang aku tidak punya uang, jangan bilang aku ini orang miskin, jangan bilang aku ini orang kekurangan, memang pancen. Tuhan itu berkati dia, tapi Tuhan nggak berkati aku. Stop, mulai sekarang. Perkatakan, pikirkan apa yang berasal dari Roh Kudus. Saudara, iblis itu sangat licik. Next. Iblis itu pendusta. Dia itu adalah bapa segala dusta. Lihat apa yang dituliskan Alkitab. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, lihat, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia, di dalam iblis, tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Segala sesuatu yang tidak kudus, yang tidak benar, pikiran-pikiran yang melenceng, yang salah, saudara ingat, itu dari si jahat. Sesuatu yang membuat saudara lemah, itu dari iblis. Sesuatu yang membuat saudara putus asa, itu dari iblis. Ya, sesuatu yang membuat saudara malas, itu dari si jahat. Mulai sekarang kita harus pandai untuk membedakan itu, saudara. Ya, mari miliki hati yang rindu, yang lapar dan haus. Next, satu ayat lagi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Lihat, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, inilah rahasianya, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, saudaraku, ya, bahwa ada benteng-benteng keangkuhan manusia. Saudara, kita pun ketika kita tidak mau merendahkan hati, ketika kita masih menganggap diri kita itu benar,
dan kita nggak mau menundukkan roh kita kepada Tuhan, ya, maka hidup kita akan dikuasai oleh paradigma-paradigma duniawi. Engkau nggak akan alami kemenangan, saudara. Engkau hanya berputar-putar seperti orang Israel berputar-putar di padang gurun. Engkau hanya izinkan hidupmu untuk maaf terus diobok-obok oleh si jahat. Ya, ayo saudara, mulai hari ini pikirkan apa yang berasal dari Roh Kudus. Kita harus bertobat, kita harus berbalik kepada Tuhan. Ya, dan yang terakhir, hidup penuh Roh Kudus lewat pengurapan Roh Kudus. Ya, Roh Allah ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, ayat ini bukan hanya untuk saya, tetapi ayat ini juga berlaku bagi kita semua. Tuhan mau pakai kehidupan saudara untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, kalau Anda hidup dipimpin Roh Kudus dan Anda terima pengurapan itu akan membuat kita bisa melayani dengan penuh kuasa. Kita melakukan bagian kita, saudaraku. Ya, saya rindu kita mengalami ini. Saudara, Raja Daud pernah bersaksi dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gila-gemilang oleh tangan kanannya. Saudara juga akan alami kemenangan yang gila-gemilang ketika terima pengurapan ini. Ya, sekali lagi, miliki hati yang lapar dan rindu, haus, ya, haus untuk datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Tadi pagi, Apoh ya, mama saya ngabari pagi ini kayaknya nggak bisa ikut morning call karena Akung itu harus kontrol ke lab, harus pagi-pagi supaya nggak kesiangan nanti ngantrinya lama. Oh iya, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi tadi saya lihat sambil nunggu di rumah sakit pun tetap join morning call. Orang kalau lapar dan haus itu ya memang seperti itu, saudaraku. Ya, ayo saudara, di tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang ini. Next, slide terakhir. Ya, kita pun akan alami kemenangan. Saudara, jangan putus asa. Tahun ini Tuhan katakan tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Ya, the year to rise up, be victorious. Saudara, engkau akan terima kemenangan seperti Daud ketika engkau menerima pengurapan Roh Kudus. Ya, alami itu. Saya rindu mendengar kesaksian yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, saya percaya Anda membuka hati bagi firman dan Anda meresponi kesempatan yang Tuhan beri dalam beberapa waktu ini di masa Pentakosta. Izinkan Dia melawat kehidupan saudara. Engkau pasti akan menjadi pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Amin.